aku jaga dan akan aku besarkan di kerajaan Dipa. Merindingnya lain. Itu kata putri tua. Dan sesuai instruksi dari sang putri ini, bayi yang satunya itu, yang kedua ini, kembarannya Kak Evi ini ya, dikasih nama Indri. Jangan terbalik Wak ya, bayi yang ada di dunia nyata namanya Kak Evi, bayi kembarannya yang dibawa ke alam goib itu bernama Kak Indri. Udah, pisahlah mereka berdua jadinya kan. Itulah kenapa waktu ibu bangun dari pingsan ya, ibu langsung mau memeluk Evi dan ngomong kayak gitu. Kamu punya kembaranmu dibawa ke alam sana, kamu di dunia sama ibu aja ya nak. Itu katanya. Udah tuh, singkat cerita bertahun-tahun kemudian Mbak Evi ini pun tumbuh dewasa Wak. Dan sekarang dia sudah menikah dan sudah melahirkan anak pertamanya. Nah, sehari setelah persalinan anaknya Mbak Evi ini, saat itu Evi merasa ada yang gak beres Wak. Perasaannya gak tenang aja, dan entah kenapa tiba-tiba dia merasakan ngantuk sengantuk-ngantuknya, ngantuk berat. Tanpa sadar Evi tertidur lah ini, set. Dan di dalam tidurnya Evi memimpikan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana di dalam mimpinya itu Evi bertemu dengan seorang perempuan yang wajahnya mirip kali sama Evi Wak. Dan dia ternyata, tahulah kalian siapa dia kan? Dia adalah Indri, saudara kembarnya Mbak Evi yang tinggal di alam goib itu. Dan itu adalah momen pertamanya Mbak Evi ketemu sama Indri ini Wak, di dalam mimpinya memang. Nah, di pertemuan itu mereka bukannya melepas rindu, peluk-peluk kangen gitu, enggak Wak. Secara mengejutkan waktu udah bertatap-tatap tuh, Indri bilang apa? Bangun cepat, bawa bayimu keluar kamar sekarang juga, kata dia gitu. Dengar ucapan Indri, seketika Evi langsung terbangun nih Wak. Pada saat itu Evi masih berusaha tuh untuk mencerna mimpinya barusan. Aku mimpi apa tuh barusan ya? Terus tidak lama kemudian Wak, Evi dikejutkan dengan suara seseorang yang terdengar seperti sedang menghisap sesuatu. Aduh, terpikir aku sama ibu ambulan tuh lagi deh. Tapi Evi dengar kayak gitu. Dengan jantung yang berdebar-debar, Evi pun mencoba mencari sumber suara itu kan. Suara dari mana lah nih? Suara apa lah itu? Terus Wak, ketika Evi ngedongak ke arah ventilasi kamar, disitulah Evi kaget bukan main, karena tepat di situ loh. Nah, di situ tuh, coy, Evi melihat ada sosok kuyang lagi terbang dekat sudut kamar tuh nak. Astagfirullahaladzim, kuyang, tolong, ada kuyang, tolong. Jeritan Evi pun langsung mengagetkan seisi rumah kan. Mita, Wawa kita ini pun beserta seluruh keluarganya langsung berlari itu kami dia ke kamarnya Mbak Evi, nyelamatin bayinya, keluarlah kami dari rumah tuh. Dan alhamdulillah mereka semua selamat. Diceritakanlah sama Mbak Evi kan, aku kayaknya mimpiin kembaran aku, terus dia bilang keluar cepat, rupanya ada kuyang gitu. Dan gak lama setelah teror kuyang tadi Wak, suaminya Evi pun langsung memanggil Ustadz untuk mendoakan mereka. Setelah Ustadz itu datang, beliau pun bilang, alhamdulillah kalian cepat menyadari keberadaan kuyang tadi. Karena kalau telat sebentar saja bisa jadi kalian kehilangan bayi ini. Itu kata Pak Ustadz Wak. Langsunglah Kak Evi ngerasa terenyuh kali kan. Dia langsung teringat pada sosok Indri kembaran goibnya ini Wak. Indri lah yang kala itu datang dan memberikan peringatan pada Evi tentang bahaya itu. Dan ternyata betul juga, meski tinggal di alam yang berbeda, tapi Indri ini tetap menjaga keluarga mereka. Sesuai yang dikasih tahu sama Putri Junjung Buih kala ibu melahirkan kan Wak. Dan setelah kejadian itu ibu pun berpesan kepada Mita beserta keluarganya yang lain, kalau kalian terdesak tetaplah minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu coba jugalah kalian berkomunikasi dengan keluarga gaib kita ini. Siapa tahu Indri akan datang dan bisa membantu kita semua. Itu kata ibu. Mita selalu tuh mengingat nasihat itu, sampai akhirnya pada suatu hari terjadi jugalah sebuah peristiwa yang sangat berbahaya bagi Mita ini sendiri, Wawa kita ini. Jadi ceritanya waktu aku masih sekolah SMA nih ya, Mita ini lagi aktif kali kegiatan pramuka. Dan kebetulan pada saat itu ada acara yang namanya Nampak Tilas Wak, yang diikuti oleh seluruh organisasi kepramukaan sekecamatan. Mita, teman-temannya dan guru pembinanya juga ikut nih di dalam acara ini. Nah, lokasi yang menjadi titik finish dalam acara Napak Tilas ini adalah sebuah pantai yang berjarak sekitar 30 km Wak. Dan tepat beberapa hari sebelum hari H acara ini, pembina pramukanya Mita sudah berpesan ini sama mereka semua. Besok pas Napak Tilas jangan ada yang bawa makanan matang selain roti dan air ya. Cuman boleh bawa makanan roti sama air aja Wak. Ini nih pesannya. Dan tuh singkat cerita, besoknya acara Napak Tilas ini pun dimulai. Mereka terus setelah itu berjalan mengikuti rambu-rambu petunjuk yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, awalnya semua baik-baik aja Wak. Sampai akhirnya tanpa mereka sadari, ternyata kelompoknya si Mita ini, mereka ini sudah berada di kawasan yang dekat sama rawa-rawa. Bingung lah mereka kan, kok bisa tiba-tiba sampai di sini? Bukannya tadi masih jalan biasa ya? Itu ada kakak pembinanya, ada teman-temannya Mita kan Wak. Nah, di